jadi seorang guru, Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu merasa tidak mudah dalam kesehariannya. Tetapi dengan setiap apapun yang Allah hadirkan kepada kita, setiap hari kita berhadapan dengan anak-anak kita, kadang kita teriak, kadang kita merasa nyesek hati kita, kadang kita merasa terkagum-kagum juga dengan mereka. Dan semua yang kita dengar melalui telinga kita adalah ladang amal yang tidak pernah tandus. Di saat kita kemudian berkeringat membimbing mereka, mengajarkan mereka atas kebaikan-kebaikan yang pernah kita terima, di situ pula pori-pori kita sebagai ladang amal yang tidak pernah tandus. Guru adalah sang pembelajar. Selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah memilih pilihan jenius dalam hidupnya, profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan. Setiap denyut nadi, tutur kata, perbuatan menjadi rezeki dan keberkahan yang tak pernah pupus, sekalipun kita telah tiada. Potensi diri kita, ladang amal yang tidak pernah tandus, pembawa berkah selamanya. Kadang kita merasa, di manakah ruang kerja kita? Kita sering bertanya, apakah ruang kerja kita itu cukup di kelas? Apakah ruang kerja kita itu cukup di sekolah? Atau di mana kita berada menjadi ruang kerja kita? Ternyata kalau kita kaji, di mana di saat anak kita ajar, dia tertunduk, kadang dia mengeleng, bahkan dia tertidur. Anak kita masih mengingat apa yang kita ajarkan. Berarti tugas kita bukan hanya di kelas, bukan hanya di sekolah, tetapi di alam, pikiran, rasa, dan hati nurani anak-anak kita. Sebagai pembelajar sejati, sumber belajar kita sebagai seorang guru bukan siapa-siapa, tetapi anak-anak kita. Respon yang ditunjukkan oleh anak-anak kita, itulah sebenarnya alat ukur kita. Apakah kita sudah mampu memberikan apa yang kita ucap? Apakah kita sudah mampu untuk bagaimana kita bisa dipahami oleh mereka? Anak-anak kita, Bapak Ibu, ibarat kerakap yang tumbuh di batu karang. Dia akan mengikuti aliran angin dan air kemana dia dihembuskan. Di saat dia mendapatkan angin dari utara, mereka akan bertiup ke selatan. Begitu pula dengan anak-anak kita. Bagaimanapun perilaku mereka tergantung dari diri kita. Sebelum mereka lahir ke muka bumi, mereka sudah diskusi dengan Tuhannya. Tuhan, di muka bumi aku mendengar banyak orang jahat di sana. Siapakah pelindungku? Tuhan pun menjawab, malaikatmu akan menjadi pelindungmu. Kalau aku merindukanmu di saat aku berada di dunia, siapa yang akan mengajarkan aku merindukanmu? Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana engkau merindukanku dalam setiap nafasmu. Dan kalau aku ingin menyebutmu, menyebut namamu, bagaimana aku akan belajar atas dirimu? Malaikatmu akan mengajarkan siapa aku dan bagaimana kamu bisa menyebut nama. Di saat itu surga begitu heningnya, dan kemudian si janin bertanya kepada Tuhannya, Tuhan, jika engkau kemudian berkenan menghadirkan aku ke muka bumi hari ini, tunjukkan siapa malaikatku. Tuhan pun menjawab, malaikatmu adalah ibumu, ibumu dan ibumu. Kita semuanya adalah ibu bagi anak-anak kita. Kita semuanya adalah orang tua bagi anak-anak kita. Kalau kita ingin menjadikan mereka baik, maka jadikan diri kita
lebih baik dari hari ini. Jangan biarkan hati kita menangis di saat kita melihat anak nanti kehilangan hatinya. Sudah siapkah kita kehilangan mereka? Sudah siapkah kita melihat mereka tanpa punya hati? Sudah siapkah kita melihat mereka dengan hati yang keras, atau bahkan mereka sama sekali tidak punya hati terhadap sesamanya? Maka diri kita semuanya adalah orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Allah untuk memberikan hati kita kepada mereka. Bismillah, berakhirnya hari ini kita kuatkan hati kita. Kita jadikan diri kita adalah sebagai pelindung anak kita. Karena anak-anak kita tidak akan mampu hidup tanpa kita. Anak-anak kita tidak akan bisa menemukan hatinya tanpa kita. Anak-anak kita tidak bisa mengenali dirinya tanpa kita kenalkan siapa dirinya. Jadikan diri kita adalah orang yang utama bagi anak-anak kita. Jadikan diri kita adalah orang-orang yang punya kepedulian terhadap anak-anak kita. Karena itu amanah yang diberikan oleh Allah yang sangat berharga pada kita. Jangan pernah melihat perilakunya, jangan pernah melihat fisiknya, tapi lihatlah keberkahan apa yang Allah hadirkan melalui anak-anak kita. Terima kasih, mohon maaf selama 2 hari kalau ada perilaku yang kurang berkenan dari saya dan Bapak Ahmad Azhari. Dan sekali lagi mohon kami dijadikan keluarga besar Bapak Ibu semuanya, sehingga kita mampu terus bersilaturahim sampai jannah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.